warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada mengurangi rasa hormat kami Bapak Ibu dalam berpikir. Marilah kajian sehari pagi yang rutin diselenggarakan takbir Masjid Baitul Salam kita awali, kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini insya Allah yang akan menyampaikan materi KSP selama hampir 35 menit ke depan, insya Allah akan dibersamai oleh beliau Dr. Haji Muhammad Arifuddin SPOT yang insya Allah akan membawakan tema Al-Fatihah. Dan insya Allah kepada beliau waktu secukupnya kami sampaikan kepada beliau, dan juga nanti mohon untuk sekaligus menutup ini dilanjutkan dengan kita sarapan bersama. Matur suwun dari takbir Masjid Baitul Salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu yang saya cintai dan saya hormati rahimakumullah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seseorang kalau tidak membaca surah Al-Fatihah. Secara umum demikian, bahwa setiap salat maka ada yang namanya rukun salat yang tidak boleh ditinggal, yaitu membaca surah Al-Fatihah. Walaupun kalau sebagai makmum itu ada pasal tambahan, yang penting sudah mendapatkan satu rukuk bersama imam, maka sudah dianggap satu rakaat. Nah, kita membaca surah Al-Fatihah niku sanes rapalan semoga yang umi di pojok rampung boten mekaten. Akan tapi surah Al-Fatihah ini adalah doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanir Rahim yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Dan hari pembalasan ini tentu kita mengetahui bahwa seseorang itu pasti akan ketemu dengan akhir daripada kehidupannya, kemudian akan masuk ke dalam alam barzakh, kemudian dari alam barzakh akan menunggu sampai hari kiamat, kemudian dibangkitkan. Setelah dibangkitkan nanti ketemu dengan namanya Yaumul Hisab. Kemudian setelah hisab maka akan fase berikutnya yaitu
al-jaza. Jaza itu artinya adalah balasan, apakah surga apakah neraka. Bagi seorang muslim maka nantinya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, akan tetapi semuanya tergantung dari amalannya. Kalau ternyata amalannya itu masih murni dalam bab keimanan, tentu meskipun dikumbah dan neraka akan masuk ke dalam surga. Niki ampun ngantos kok nggadai cita-cita neraka sithik-sithik ra apa-apa, kula ya mlebu swarga. Pripun neraka sithik-sithik? Wong teng donya mawon niku kepletikan lengo klenthek napa? Walaupun mereke sing larang nek kepletikan nggih panas. Niku mawon nggih nginggati niku menghindari. Nopo meleh kena numpak motor, helmnya dibuka, saka ngarep niku ngarepe ngerokok, terus lebar di sedot, terus pletik mabur mawane kena burine niku rasane kena kula nek sadurunge subuh ngeten iki kudu luwih waspada, mboten namung eling lan waspada, niki es waspada tenan. Soalnya jam 3 niku kula sinyalir berdasarkan pasien-pasien yang saya temui di rumah sakit niku do bubaran le mendem Bapak Ibu. Majelis mendem niku mulainya ya mboten enten kok jam 6 sore niku mboten enten. Mesti jam 11, jam 12. Niku mungkin bubarannya jam 3. Makanya niku liwat pun nonton sing motore orang nganggo lampu dikira niki wis jam 12 awan. Lah pripun wong lebar ngombe banyu geni lagi kesadaran pun hilang. Jadi mendem niku wau. Nah, kita tentu di dunia ini beristighfar, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita kok mampir teng neraka, jangan sampai. Nah, kemudian Bapak Ibu yang saya cintai rahimahullah, kita berikrar kepada Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah salah satu yang paling penting sebelum nanti kita masuk ke dalam doa. Kemudian di ayat berikutnya kita akan meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Jalan yang lurus dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tunjukkanlah supaya aku di dunia ini senantiasa meniti jalan yang akan sampai ujungnya di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jalan yang diminta itu bukan jalan yang abstrak, jalan apa tuh siratal mustaqim itu. Boten. Allah sudah menerangkan bahwa ada orang-orang yang meniti jalan siratal mustaqim. Siapa orang-orang tersebut? Yaitu alladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka, ya Allah. Nah, siapa orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah An-Nisa, ma'al ladzina
an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka yang kita minta, ya Allah saya ingin meniti jalan mereka, adalah dari kalangan para nabi. Kalau tentu kita menginginkan ikut jalannya Rasulullah SAW, leres ya Pak Ibu ya. Kita kalau pengen surga itu mesti meniti jalannya Rasulullah SAW, wa siddiqin, dan orang-orang yang mereka senantiasa benar dan membenarkan apa yang datang dari Rasulullah SAW, yang tentu penghulunya adalah Abu Bakar As-Siddiq, wasyuhada, dan orang-orang yang mereka syahid, mereka berjuang bersama Rasulullah SAW, dengan penghulunya adalah orang-orang yang syahid di kalangan sahabat terdekat. Siapa yang syahid? Umar ibn Khattab syahid, Utsman ibn Affan syahid, Ali ibn Abi Thalib syahid, dan as-salihin, dan para sahabat yang mereka senantiasa beribadah, beramal saleh dengan contoh dari Rasulullah SAW. Maka kita ini sebenarnya meminta jalannya Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dan mereka adalah orang-orang yang telah meniti Shiratal Mustaqim. Makanya kita minta, ya Allah tunjukkanlah kepadaku jalan seperti jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam perkara ibadah. Nah, kembali dan ini kadang-kadang kita ketika membaca doa ini kita kadang kurang terbayang, padahal ini bab yang paling penting. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, kita kembali kepada ayat sebelumnya, yaitu yang paling penting, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Hanya kepada Allah kita meminta isti'anah, pertolongan. Dan hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Menyembah ini dalam arti memberikan ibadah. Na'budu, ibadah ini adalah seluruh ritual ibadah yang kita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita cuma minta persembahkan peribadatan ini kepada Allah, sehingga kita lihat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita ibadah hanya kepada Allah, meminta juga hanya kepada Allah. Maka inilah yang kita minta, yaitu tauhid yang murni. Tauhid yang murni ini Bapak Ibu, sebagaimana dalam surah An-Nahl ayat yang ke-36, Allah mencontohkan kemurnian. Pokoknya napa-napa niku diarani murni niku kembali kepada surah An-Nahl ayat 36. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yakhruju min butunihim, yang keluar dari perutnya binatang ternak, dalam hal ini sapi ya Pak Ibu. Nah, temen apa kesehatan sing sapi ya daerah beli. Terakhir ketemu sapi kapan? Kurban. Makanya anak saya
saya itu dolane yang sekolahan, sekolah tekan sore mulai engko ya sinau, alhamdulillah nek sinau terus wis kesel terus HP-nan misalkan niku ora tau delok sapi. Begitu delok sapi itu serem banget. Musake dhewe mbiyen sopa sapi terus. Ono sapi meneh ambune nek ra sapi ya wedhus. Nek kabur jalan teng mriki, Pak. Kula lairan mriki soalnya. Jalan. Nah, dia keluar dari perutnya sapi itu min baini farthin walaban khalisan. Nah, ada yang murni dalam arti tidak kecampuran. Farthin itu feses, nek basa Londone tletong. Boten kecampuran tletong, wadang dan darah. Tapi labanan khalisan, susu sing murni. Terus sing medal niku susu sing boten kecampuran tletong, nek wedhus ya intil, boten kecampuran getih, metu susu murni. Itulah tauhid. Boten kecampuran noda-noda yang bisa mengotori tauhid yang namanya kesyirikan. Karena orang-orang yang mengikrarkan diri la ilaha illallah pun juga bisa terjatuh ke dalam noda syirik. Contohnya tadi kan kita gabungkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah atau beribadah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Kita Bapak Ibu jangan sampai terjatuh kepada peribadatan kepada selain Allah. Apa contohnya? Contohnya adalah kita memberikan kurban kepada selain Allah. Kurban ini ibadah, makanya kan disebut kurban. Qarraba itu mendekatkan diri, maka kurban kita memberikan persembahan tujuannya adalah taqarrub kepada Allah. Tetapi ternyata kadang-kadang ada yang kurbannya itu bukan untuk Allah, akan tapi kurbannya untuk sing nunggu laut wetan. Nek kidul wis kerep, nek saiki pindah wetan. Terus dilarung untuk dikurbanke. Nanti biasanya semua sing kurban ini mengharapkan isti'anah, pokoknya jaluk selamat. Padahal kita sebagai muslim itu kurban dan minta selamat hanya kepada Allah. Atau misalkan ajeng bangun jembatan itu sok-sok ana sing ngekek isyarat, penasihat spiritualnya kudu mendem ndas terwelu. Bapak Ibu, saya itu pernah di tahun ini ya, kemarin ya 2024 mengisi pengajian di Jeporo. Bulannya ya bulan Februari atau di Januari atau Februari, pas musim hujan. Tak lihat di berita-berita, waduh, pas jalan antara Demak Kudus itu putus, maksudnya itu terendam banjir.
Nah, yang menarik bukan banjirnya, tapi isu bahwa sing marai banjir kuwi mergo iki lho sungainya meluap. Karena waktu itu baru proyek pengerukan sungai supaya lebih dalam, kemudian hasil kerukannya itu ditaruh di pinggir supaya jadi tanggul. Nah, waktu itu hujan deras, tanggulnya ada yang jebol, kemudian banjir besar. Saya pas ke sana masih menangi banjirnya. Di separuh sebagian jalan Demak Kudus itu yang bisa dipakai untuk lalu lintas separuh. Yang separuhnya masih kerendam air. Nah, masalahnya adalah sing disalahke adalah tersebar di sana Pak Ibu, di sekitaran Demak Kudus. Iki mergo sing ngeruk bego, sopir bego ini orang ngei sajen sesuai sing dijaluk karo danyange. Danyange ku njaluk wedhus kendhit Bapak Ibu. Wedhus putih apa wedhus ireng ning ana kendhite putih, atau wedhus putih ning wetenge ana irenge melingkar. Wah, gara-gara orang beleh. Akhirnya saya lihat sendiri ada videonya di YouTube. Akhirnya ada yang nggawa ning tanggul, kemudian beleh tutur ditungani Pak Ibu. Ditungani. Kemudian ini iki lho, danyang iki njaluk wedhus. Terus mergo ora udan, akhirnya agak surut Bapak Ibu. Napa mergo wedhus tunggu dulu. Saya lewat sana, kemudian balik lagi sampai Jogja. Besoknya udan terus meneh, banjir luwih gede. Gak ada hubungan antara wedhus karo udan. Wong sing duweni udan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala surah apa itu? Surat Am Nahnul Munzilun. Biasanya nek ngomong ini do pengen sugih niku maca surat apa Ibu? Idza waqa'atil waqi'ah. Pengen sugih sering. Padahal surah Al-Waqi'ah niku napa? Ngertos. Artinya waqi'ah napa? Hari kiamat Ibu. Isine ku adab ya, sebagian nikmat. Ya, tuh hadis yang menyatakan bahwa nek pengen sugih kaya sapa Ibu, kaya supaya sugih kaya sing sok duwe jajan ngono harfi muis ngono niku. Malah melu mlebu penjara di sana. Niku maca Al-Waqi'ah ya mboten ngoten niku. Kan tapi apapun maca di surat Al-Waqi'ah ning ora dodol ning omah tok ya ndak bisa. Tetap kita membaca ayat Al-Quran itu adalah untuk mentadabburinya, untuk mengamalkannya. Kemudian kembali ke wedhus. Nah, kita itu ibadah ya hanya kepada Allah. Kemudian minta tolong juga hanya kepada Allah. Minta tolong yang seperti apa ya? Minta tolong yang kalau di dunia misalkan kita minta tolong nyuwun tulung niki dicetke, orang itu bisa menjaluk tulung ngecat, bangun rumah, dandani nopo, ngeduk sumur saged. Akan tetapi meminta sesuatu yang manusia tidak bisa, tidak boleh kepada selain Allah. Contoh menurunkan hujan, Allah berfirman Am nahnul munzilun,
bukankah kami yang menurunkan hujan? Ini menunjukkan Yus mesti hanya Allah, yang lain gak mampu. Walaupun nganggo syarat kembang pitung warna, ndok pitung macam misalkan, tidak ada gunanya, karena kita sesungguhnya nek ana wong sing nggak duwe syarat-syarat seperti itu, ya janjane itu syaratnya jin Bapak Ibu. Dampusi karo jin. Nek ora ya dampusi karo menungso. Jaman saiki lu menungso sing luwih medeni mbangane setan niku nggih kathah Bapak Ibu. Le ngapusi luwih kental niku nggih wonten. Kula beberapa kali ke rumah sakit itu teng PKU Gamping niku ketemu wong wah jan mantep, dari bahasanya itu wah jos, pokoknya meyakinkan kabeh. Haning cleaning service ditipu, pulau ya sempet ketipu dengan penampakannya. Pokoknya gua agak ning wong karo cleaning service njaluk duit pulsa. Kita semua ketipu, wis rada apik, wis mari sikile sing napa niku tugel apa ya biyen. Ternyata habis subuh begini timi-timi metu melarikan diri. Kita lihat dari CCTV, jebule dijemput cah wedok isih enom. Besoknya kita lapor ke kantor polisi, ya paling tidak itu kita mau adalah koordinasi. Jebulannya, wah niku nganu, orang itu yang sudah dilaporkan, bu itu melarikan putrinya. Memang penipu yo, kudu mantep untuk apa itu. Nah, kembali ke iya kan aku tua, iya kan nasta'in. Dalam bahasa Arab, iya kan ini artinya hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Dan lebih aneh lagi Bapak Ibu, lawang ibu saya itu guru BB dulu sebelum pensiun. Pensiunnya udah lama sekali. Dulu kalau izin itu kan mesti lewat guru BP. Saat ini izin itu kan cukup BA Bapak Ibu. Nah, dia itu lewat guru BP mau kemana? Kadang-kadang orang tuanya datang, terus mamerkan anaknya, ini bu, kan anak kita ini kan mau ulangan awal tanah biar di sini Eptanas, kan mau ujian akhir supaya nafnya itu tinggi. Ujian ini mau saya bawa untuk ke tempat kakeknya minta doa. Lah kakeknya di mana? Kakeknya di Kunjen. Rumahnya di Kunjen, dikubur di Kunjen. Nah ini lu repot mulai Bapak Ibu. Nggih jadi ya orang masuk akal. Lah ngarep ujian Eptanas sing diujikan ana basa Inggrise, mbahne biyen basa Indonesia wae ora genep Bapak Ibu. Ini tentu adalah perkara yang kalau kita turut-turut yo gak masuk akal Bapak Ibu. Yang seperti ini yang mesti kita murnikan. Jangan sampai tauhidnya itu kecampuran noda-noda syirik. Contohnya seperti itu tadi, memberikan persembahan kepada selain Allah dan meminta pertolongan kepada selain Allah. Moga-moga kita senantiasa dalam doa kita, dalam surah Al-Fatihah kita resapi maknanya. Dan semoga yang paling penting adalah doa saya untuk saya pribadi dan juga Bapak Ibu sekalian, semoga dalam kehidupan kita di dunia kita tidak terjerumus ke dalam noda-noda syirik, dan kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa tauhid la ilaha illallah yang murni, yang tidak bercampuran dengan noda-noda
syirik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah sepertinya segone pun matang Bapak Ibu. Niku tapi sayangnya saya sudah janjian dengan istri saya Pak saya terus saya nanti langsung pamit. Nggak usah diterke wong apa dalane ra kita mau rada keblasut biloane. Dan insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya kapan-kapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.